kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang penuh kasih, Tuhan yang mengajarkan kasih kepada kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah doa kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan ketika kami mendukakan hati-Mu, ketika kami mendukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, baik di dalam perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami, dan kami menaikkan doa kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah doa kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah doa kami, menerima setiap pujian persembahan kami, dan Engkau yang akan mendengarkan setiap doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh ibadah doa kami. Haleluya, amin. Bukan tentang kecukupan finansial atau prestasi dan pencapaian yang tinggi, atau mungkin jumlah anggota keluarga yang banyak. Tetapi definisi keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana Tuhan kita, Yesus, menjadi kepala keluarganya, di mana seluruh anggotanya menyembah Tuhan yang benar. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu.
kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di hadapan Tuhan kalau malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama menaikkan doa-doa kita dalam menara doa pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami malam hari ini untuk kami boleh diizinkan kembali belajar firman Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas, boleh mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, untuk kami boleh dimampukan memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami malam hari ini. Hamba-Mu Tuhan yang boleh menguasai mulut dan lidah hamba-Mu sehingga setiap kata yang keluar semua berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada minggu ini adalah relasi dalam keluarga yang diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Relasi dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala, keluarga, dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap, dan biasanya setiap mereka saling bergantung satu dengan yang lain. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-24 merupakan keluarga pertama yang dibentuk, yang diberkati oleh Tuhan Allah.
Mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana setiap proses Tuhan Allah mempertemukan, membentuk keluarga mula-mula, keluarga Adam juga Hawa. Di ayat yang ke-18, untuk pertama kalinya Allah melihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Secara tidak langsung Allah telah membuat manusia memerlukan orang lain. Oleh karenanya di ayat yang ke-18 Allah ingin menjadikan seorang penolong yang sepadan kepada manusia pertama. Di ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20, bagaimana Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang darat dan segala binatang udara. Apa yang sudah Tuhan Allah bentuk diberikan kepada manusia pertama. Dari penilaian Allah, Allah melihat bahwa segala binatang yang dibawa Allah kepada manusia pertama belum memenuhi kriteria sebagai penolong yang sepadan bagi manusia pertama, bagi Adam pada waktu itu. Di ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22, akhirnya Tuhan Allah membuat manusia pertama tidur dengan nyenyak. Ketika manusia pertama tidur dengan nyenyak, maka Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dan dibangunnyalah dari tulang rusuk itu seorang perempuan. Lalu Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Di ayat yang ke-23 tampak kegembiraan tersirat di sana. Bahwa Adam merasa gembira bahwa dia menemukan seorang penolong yang sepadan. Sepadan adalah yang bisa memperlengkapi, yang bisa menyempurnakan. Penolong yang sepadan adalah seseorang yang bisa memperlengkapi atau menyempurnakan. Ketika Tuhan Allah membawa hasil bentukan dari tulang rusuk Adam, seorang perempuan kepada Adam, Adam merasa gembira, tersirat di ayat yang ke-23, dia mengatakan bahwa inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam merasa bahwa dia menemukan seorang penolong yang sepadan dalam kehidupannya. Kemudian di ayat yang ke-24 kita akan mengetahui bahwa ini untuk pertama kalinya dua individu yang berbeda bersatu dalam sebuah ikatan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan Allah. Luar biasa cara Tuhan merangkai, cara Tuhan membentuk dengan sangat indah keluarga pertama, Adam dan Hawa. Proses yang Tuhan Allah lakukan semuanya indah. Bagaimana Tuhan Allah membentuk Hawa untuk bisa menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Keluarga pertama yang Allah bentuk, tentu bukan tanpa tujuan Allah membentuk keluarga mula-mula. Misalnya ibarat Anda rela mengeluarkan dana yang besar untuk pendidikan anak Anda, pasti Anda akan memiliki tujuan dari apa yang sedang Anda lakukan. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah memiliki tujuan ketika Tuhan Allah membentuk keluarga pertama, Adam dan Hawa. Di dalam firman Tuhan, Adam dan Hawa, manusia pertama, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Semua Tuhan ingin lakukan, Tuhan mandatkan kepada manusia pertama, tujuannya adalah apa? Supaya manusia pertama, Adam dan Hawa, berkeluarga, beranak cucu, untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui keluarga yang sedang mereka bangun. Ini adalah tujuan Allah, dan tujuan ini berlaku bagi setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mari kita akan membangun relasi yang baik dalam setiap keluarga. Setiap kita dan pasangan kita adalah dua individu yang berbeda,
tetapi kita disatukan dalam satu ikatan yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya perbedaan yang ada antara kita dengan pasangan kita tidak menjadikan kita terus mengalami perselisihan, bahkan menjadi alasan bagi kita untuk berpisah. Tetapi kiranya perbedaan yang ada antara kita dan pasangan kita sungguh mampu untuk bisa saling melengkapi ketika kita membangun kebersamaan kita dalam sebuah keluarga untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah, yaitu melalui keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari membangun relasi yang baik sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita masing-masing di dalam keluarga kita. Supaya setiap kita bertumbuh, setiap kita dibangun, setiap kita mampu bertanggung jawab mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah melalui keluarga kita. Di mana keluarga kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kita menjalin hubungan yang baik, tidak hanya satu dengan yang lain di dalam keluarga, tetapi setiap kita membangun hubungan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga melalui keluarga kita, kita mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah dalam diri keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami malam hari ini, mengingatkan kami Tuhan betapa luar biasa proses Tuhan dalam mempersatukan Adam dan Hawa dalam sebuah ikatan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengingat masing-masing betapa Engkau luar biasa ketika Engkau mempersatukan kami dengan pasangan kami masing-masing, mengikat kami dalam ikatan yang kudus dan diberkati dengan luar biasa. Kami sadar betul bahwa Tuhan menaruh tujuan yang luar biasa dalam setiap keluarga kami masing-masing. Ampuni Tuhan, jikalau sampai hari ini mungkin kami belum memenuhi tujuan yang Tuhan mau. Tetapi malam hari ini kiranya Engkau meneguhkan hati kami, untuk kami berkomitmen untuk terus membangun relasi yang baik, relasi yang benar satu dengan yang lain dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami membangun relasi yang baik bersama-sama dengan Engkau, sehingga Tuhan setiap kami mampu bertanggung jawab mewujudkan apa yang menjadi tujuan Tuhan membentuk kami melalui keluarga kami masing-masing. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga jemaat-Mu Gereja Baptis Waru. Tuhan, teguh dan kuatkan mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tuhan, terus tingkatkan rasa hormat mereka, rasa saling mengasihi mereka satu dengan yang lain, sesuai dengan tugas dan peran mereka. Mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam keluarga dengan takut akan Tuhan. Tuhan meneguhkan setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu, untuk mereka terus boleh mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah bagi setiap keluarga-keluarga mereka. Berkati Tuhan segala usaha yang Tuhan percayakan untuk dikelola masing-masing keluarga. Berkati Tuhan segala pergumulan yang digumulkan oleh setiap keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap kami bertumbuh bersama dalam keluarga kami masing-masing. Setiap kami mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang luar biasa kami boleh diberkati, kami boleh diingatkan, mampukan kami untuk menghidupi ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
Demikian ibadah jam doa kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati.